adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Karena Yesus, aku penuh sukacita. Yes, yes, yes. Lagi ya kak? Iya. Yuk. Apa kabar hari ini? Karena Yesus, aku penuh sukacita. Yes, yes, yes. Yeay. Kita bertemu lagi di ibadah online bersama Kak Nova, Kak Desi, dan Kak Elis. Kita mau masuk ibadah, mari kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa, tundukkan kepala, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Hingga hari ini kami boleh berkumpul dengan penuh sukacita. Tuhan, kami mau beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kami boleh mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Dan kami juga boleh dengar-dengaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kakak mau bertanya di sini, siapa di antara adik-adik yang punya seorang sahabat? Saya kakak. Kak Nova punya sahabat? Punya kakak. Wah, Kak Nova punya sahabat loh. Kira-kira Kak Desi juga sahabatnya kakak nggak? Iya dong. Asik, kami bersahabat loh. Nah, adik-adik juga pasti punya sahabat di sekolah, ya kan? Di rumah, bahkan teman bermain juga punya sahabat ya kak. Tapi ada satu loh sahabat kita yang baik dan setia menemani kita. Siapa kak? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang terbaik. Adik-adik kita mau bernyanyi, ada satu sahabatku.
sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, nama Yesus yang menghibur hati kita semua hati adik-adik sama hati kakak juga, Iya. hati papa mama semuanya. Nah, kalau kita sudah dihibur, hatinya bergembira nggak kak? Gembira dong kakak. Oke, seneng nggak hatinya? Senang. Seneng ya kak, penuh sukacita Iya, ya kak. sukacita. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu apa itu kak? Yang hatinya senang, bergembira tuh apa namanya kak? Banyak kakak nyanyinya. Satu aja. Apa ya, Kakak? Yang obat-obat itu loh. Hati yang gembira adalah obat. Ah betul, Oh. kita mau nyanyi hati yang gembira adalah obat. Yuk berdiri yuk. Iya. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya, kita mau masuki membaca hukum Taurat. Minggu ini hukum Taurat yang ke-10 ya kak? Iya Kak Desi, hukum Taurat yang ke-10. Oke, hukum Taurat yang ke-10 ya adik-adik. Nah, untuk adik-adik yang belum hafal, nggak apa-apa sama-sama kita baca di bawah ini ya. Yuk kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Sekali lagi ya kak. Iya.
Oke, yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Ye. Terima kasih adik-adik. Iya kakak. Oke, kita mau nyanyi lagu apa lagi sih kak? Kita saat ini harus mendengarkan firman Tuhan kakak. Oh iya ya, Iya. tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu yang ini. Biarpun gunung-gunung beranjak. Oh iya, pasti adik-adik bisa kakak. Bisa ya kak. Iya. Ayo kita bangkit berdiri lagi yuk. Iya kakak. Nyanyi itu yuk, ikutin gerakannya ya. Iya kakak. Ayo Kak Elis. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik sekolah minggu, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan hati pendengaran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat 36. Abang Pendeta akan membacakan untuk kita. Mari ikuti dalam hati masing-masing. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri di dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka,
Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Semuanya sehat? Semuanya gembira? Tentunya adik-adik sekolah minggu pasti gembira dan bahagia di rumah hari ini, ya. Nah, firman Tuhan yang berbicara kepada kita hari ini adalah di mana ketika Yesus akan berdoa ke satu bukit, ya, Yesus mengajak murid-muridnya 3 orang, yaitu tadi ada Simon Petrus, ada Yakobus, dan ada Yohanes. Dan ketika Yesus berdoa secara khusus di satu bukit, tiba-tiba wajahnya, pakaiannya yang tadinya biasa-biasa, tetapi tiba-tiba bersinar cerah sekali, glowing, ya kan? Bercahaya. Tidak seperti biasanya yang dilihat oleh Simon Petrus atau murid-murid lainnya. Tetapi seketika itu mereka melihat ada yang berubah dari dalam wajah Yesus Kristus. Ada yang berubah dari pakaiannya. Yang tadinya biasa seperti ini mungkin, tetapi tiba-tiba bersinar, cerah, bercahaya. Lalu murid-murid itu kagum sekali. Di samping mereka semacam ini, wow, gitu, apa yang terjadi ini, begitu. Tiba-tiba datanglah Elia dan Musa. Loh, mereka kan nabi-nabi besar di zaman dulu, di tengah-tengah orang Israel. Ya, Allah mengutus Musa dan Elia di dalam roh, ya kan? Rohnya Elia, rohnya Musa, untuk menjumpai Yesus Kristus yang sedang berada di dunia ini, untuk berbicara kepadanya tentang rencana Allah, berbicara kepada Yesus Kristus tentang rencana pelayanannya. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang akan dilakukan oleh Yesus rupanya? Yaitu jalan penderitaan, yaitu jalan salib. Yesus akan mengorbankan dirinya, memberikan dirinya menjadi korban untuk penebusan dunia yang berdosa ini, agar saya, agar adik-adik sekolah minggu, agar semua orang yang di dunia ini diselamatkan, ditebus dari dosa-dosanya. Itu adalah tugas panggilan yang dilakukan, yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa-dosanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, ketika mereka berbicara, lalu tiba-tiba Petrus datang menjumpai Yesus. Dia katakan kepada Yesus, Tuhan, enak sekali di sini, adem gitu, teduh, sejuk sekali, bahagia rasanya. Kenapa dia merasa bahagia? Karena dia melihat kemuliaan Yesus Kristus. Karena dia melihat ada kemuliaan di dalam diri Musa dan Elia yang sedang berbicara kepada Yesus, ya kan? Sinar yang terang itu membuat dia bahagia sekali, gembira sekali di atas bukit tadi. Sepertinya pasti enak tinggal di sini. Lalu dikatakan, Tuhan, biarlah kami bangun, ada kemah di sini 3, 1 untukmu, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa, supaya kita tinggal di sini saja, enggak usah lagi kemana-mana. Nah, itu tujuan dari Petrus. Tetapi dia tidak paham apa yang dia lakukan. Karena apa? Karena tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk apa?
Untuk menyelamatkan dunia. Lewat apa? Lewat jalan penderitaan, lewat jalan salib yang harus dia tempuh, lewat kematian yang akan dia alami, dan kemudian akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik sekolah minggu, setelah semuanya terjadi, tiba-tiba datang awan yang tebal melingkupi bukit itu, ya kan, melingkupi Yesus, melingkupi Elia, melingkupi Musa, melingkupi mereka semua yang ada di bukit itu. Lalu gemetar mereka, apa ini begitu, ya kan? Mereka tidak lagi melihat yang ada Musa dan Elia tadi, tiba-tiba yang dua sosok itu sudah menghilang, ya kan? Lalu yang mereka lihat setelah awan tebal itu tersisih, yang dia lihat hanya Yesus sendiri. Lalu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Nah, adik-adik sekolah minggu, yang mau kita tangkap adalah apa? Apa yang dikatakan oleh Allah. Inilah anakku yang kupilih. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Dengarkanlah dia, dengarkan dia. Artinya apa? Setiap firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus, setiap pengampunan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita, harus kita dengar. Dan setiap perintah untuk mengasihi harus didengar dan dilakukan, ya kan? Iya, nah kita adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Semua adik-adik sekolah minggu adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita lakukan? Pertama, rajin mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Jangan malas-malasan, ya kan? Jangan lemas-lemas, ya kan? Jangan jadi cuek, tidak peduli, ya kan? Iya, tapi harus gembira mendengarkan firman Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan, tetap setia untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus telah menunjukkan kemuliaannya bagi dunia ini. Tapi yang paling penting adalah Tuhan Yesus Kristus telah menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Dia mengasihimu, Dia mengasihi saya, Dia mengasihi semua. Itu adalah tanda kemuliaan Tuhan. Iya. Kenapa? Karena kita adalah orang berdosa, tetapi dikasihinya, diampuninya, diterimanya menjadi anak-anaknya. Karena itu semua anak-anak sekolah minggu harus saling mengasihi. Semua harus saling melayani. Iya, harus peduli kepada orang lain. Siapapun dia, saya kasihi, layani. Yang si abangan boleh melayani adik-adiknya, boleh. Yang si adian boleh melayani abang-abang kakaknya, boleh. Saling mengasihi dan saling melayani satu dengan yang lainnya. Karena itulah kita telah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kita saling hidup saling mengasihi. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu hari ini yang telah memberikan pengajaran bagi kami bahwa Engkau telah menunjukkan kemuliaan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk tugas pelayanan yang akan Dia lakukan di tengah-tengah dunia ini, yaitu mengambil jalan penderitaan, jalan salib, untuk menyelamatkan dunia yang berdosa ini, menyelamatkan kami semua, menyelamatkan anak-anak sekolah minggu. Tuhan Allah Bapa, biarlah kami anak-anak-Mu sekolah minggu menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang baik, yang saling mengasihi, yang saling melayani satu dengan yang lainnya. Ajarlah dan bentuklah hati kami Tuhan untuk tetap mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, saling terbuka untuk melayani satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.
Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta. Amang Pendeta tadi menyampaikan kalau kita ini harus menjadi anak-anak Tuhan. Nah, Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita ya Kak Iya, ya. Kak Desi. Betul. Nah, Tuhan juga mau menjadi sahabat kita. Seperti tadi lagunya. Oh betul, ada satu sobatku yaitu Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik jangan takut karena kita selalu punya Tuhan yang akan menjadi sahabat kita. Ya, kita mau nyanyi lagu dari Dison Adong sambil kita mengumpulkan persembahan ya. Jangan lupa setiap hari Minggu kita minta persembahan. Kita mau menyanyikan lagu Dison Adong Tuhan. Dison Adong huboan Tuhan parbueni ngoluku naso tadok nian sayama argana Tuhan molo seni rajuman sudah dengan masam jaluma Tuhan selas maroham. Dari awal ya. Dison Adong huboan Tuhan parbueni ngoluku naso tadok nian sayama argana Tuhan molo saini rajuman sudah dengan masam jaloma Tuhan sailas maroham. Ya adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Lukas 9 ayat 35. Coba dibuka yang sudah bisa baca. Sudah ketemu? Lukas 9 ayat 35. Ya, kita sama-sama membaca ya. Yuk Iya, Kak Desi. sama-sama kita baca ya. 1, 2 ya. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Sekali lagi ya Kak. 1, 2 ya. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Adik-adik, kakak tunggu video ayat hafalannya. Nanti dikirim di grup WA ya. Kita tunggu 3 hari ke depan ya Kak. Iya Kak. Ya, habis hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu berarti ya. Iya, Kakak. Ada 4 hari untuk menghafalkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, wis. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita satukan hati kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. 6. Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus ayat kepadanya, 6. Kata Yesus, Akulah kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin.